A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa fi bidayatil hidayah, lan iku ing dalem kitab Bidayatul Hidayah utawi dawuh, idza kana ing dalem nalikane tinemu yaumul kiamati apa dina kiamat, jia mongko den tekaake bijahannama apa kelawan neraka jahannam, tazfaru hale anyul apa jahannam, zafrotan kelawan anyul, neraka jahannam bersiul, tapi siulannya neraka jahannam fatajthu mongko napa ndoprok kullu ummatin sapa sekabehane umat ala rukabiha ing atase pira-pira dengkule umat, min hauliha saking napa medenine jahannam. Nanti pada hari kiamat ketika jahannam itu berbunyi, maka seluruh umat langsung berlutut dondoprok sedanten keweden. Kama qala Allah Ta'ala, kaya oleh dawuh sinten Gusti Allah ing dawuh wa tara kulla ummatin jathiyah, wa tara lan ningali sira kulla ummatin ing sekabehane umat jathiyatan hale napa berlutut utawa bersimpuh, ay alar rukabi tegese ing atase pira-pira dengkul. Kullu ummatin utawi saben-saben umat, tud'a iku ditimbali sapa umat ila kitabiha maring kitab catetane umat, catatan ngamale umat. Fa idza atau mongko ing dalem nalikane padha teka sapa umat annara ing neraka, sami'u mongko padha krungu sapa umat laha maring nar, taghayyudzon ing gereng, wa zafiron lan sisu anyul, tusma'u kang den krungu zafratuha apa anyule nar, min masirati khamsi mi'ati amin saking perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Jadi suara neraka jahanam nanti di hari kiamat itu terdengar sampai jarak perjalanan 500 tahun. Berjalan 500 tahun berarti berapa juta kilometer? Nah itu, Masya Allah. Wa kullu wahidin utawi saben-saben suwiji wong siji, hatal anbiya'a sehingga para nabi, yakulu iku ngucap sapa kullu wahid ing pengucap nafsi nafsi, utawi awak nafsi ing awak dhewe ingsun, nafsi ing awak dhewe ingsun, illa sofiyal anbiya'i kejaba pilihane para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia termasuk para anbiya hanya berani memikirkan diri sendiri karena saking takutnya. Bukan karena egois, tapi karena memang merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Mboten kok krana enake awake dhewe, mboten, karena memang merasa tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu mongko sak temene sofiyul anbiya, yaqulu iku ngendika sapa sofiyul anbiya yang pengendikan ummati ummati. Wa takhrujulan metu minal jahimi saking neraka jahim narun apa geni, mithlul jibali kang sepadane pira-pira gunung. Berikutnya setelah itu keluarlah api dari neraka jahanam sebesar gunung, api sebesar gunung. Fatajtahidu mongko berusaha ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
sapa umate Kanjeng Nabi fi daf'iha ing dalem nolak geni. Wa taqulu lan ngucap sapa umat Muhammad, maka kemudian umat Rasulullah berusaha menolak napa neraka api tersebut. Wa taqulu lan ngucap sapa umat ing pengucap ya naru ho geni bihaqqil musallina kelawan hae wong-wong kang salat. Wa bihaqqil musaddiqina lan kelawan hae wong-wong kang sedekah. Wa bihaqqil khashiina lan kelawan hae wong-wong kang khusyuk. Wa bihaqqis shaimin lan kelawan hae wong-wong kang poso antarji'i tegese bali sapa sira fala tarji'u mongko ora balik sapa apa neraka apa geni. Jadi ketika itu nanti di hari kiamat itu sebelum memang ada hisab, neraka itu sudah tidak sabaran ingin segera ditempati. Maka orang yang masih berada di padang mahsyar itu hampir disaut oleh neraka. Maka semuanya berusaha menghindarkan diri. Bahkan kemudian banyak yang meminta supaya api tersebut kembali ke asalnya. Demi orang yang sholat, demi orang yang sedekah, demi orang yang khusyuk, demi orang-orang yang pernah berpuasa, kembalilah engkau wahai api. Tapi api tersebut tidak juga kembali. Wa yunadi lan undang-undang sinten Jibril, sinten malaikat Jibril ing pengundang innan naro qad qasadat ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sak temene neraka geni qad qasadat iku teman-teman nyejo apa nar ummata Muhammadin ing umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril pun kemudian berkomentar, ini kok apa? Api ini kok apa akan membakar seluruh umat Rasulullah. Maka kemudian summa yakti mongko kari-kari ngasto sinten malaikat Jibril bikodahin kelawan mangkok min ma'in saking banyu. Fayuna wilu mongko ngelongake sinten Jibril hu ing mangkok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi. Setelah itu kemudian malaikat Jibril membawa mangkok berisi air dihaturkan kepada Kanjeng Nabi. Wa yaqulu lan matur sinten Jibril ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi utusane Allah, khudh munduta panjenengan hadza ing iki mangkok farashihi mongko nyiprat-nyipratno panjenengan hi ing hadza alaiha ing atase geni fayarusu mongko nyipratake sinten Kanjeng Nabi hu ing hadza alaiha ing atase nar fatatfa mongko lerem apa geni fil hali ing dalem saknalika. Maka kemudian malaikat Jibril menghaturkan mangkok berisi apa? Air kepada Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril meminta Rasulullah meneteskan apa? Mangkok tadi atau air di mangkok tadi ke arah api. Begitu diteteskan, disemprotkan Rasulullah, maka apinya langsung padam seketika. Wah, ini hebat nih airnya. Nggih. Fayaqulu mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh ma hadzal ma'u. Ma iku apa to hadzal ma'u utawi iki banyu. Fayaqulu mongko matur Jibril sapa malaikat Jibril alaihi salam hadza utawi iki iku ma'u dumu'i usati ummatika. Iku banyune pira-pira lohe pira-pira wong kang maksiate umate panjenengan. Tapi alladzina rupane umat utawa usah bakau kang padha nangis sapa alladzina min khasyatillah krana ajri Gusti Allah. Air itu tadi adalah air mata orang-orang yang ahli maksiat dari umat Rasulullah, tetapi mereka sempat menangis karena takut kepada Allah. Nah ini. Jadi mboten kok niki napa
air matane wong-wong ahli tahajud mboten. Air mata orang-orang ahli maksiat, tapi orang-orang ahli maksiat yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Ini loh harganya air mata tangisan karena takut kepada Allah. Bisa memadamkan api yang sebelumnya hampir mengenai seluruh umat Rasulullah di hari kiamat nanti. Fal ana mongko ing dalem saiki umirtu diperintah kula an u'tikaha ing yen to ngaturake kula an u'tikahu ing yen to ngaturake kula hu ing hadza litarusyahu supaya ento nyipratake panjenengan hu ing hadza alan nari ing atase geni fatat fa mongko lerem annaru apa geni biiznillah. Oh, jadi malaikat Jibril ini ya termasuk punya tugas spesial nggih, mengumpulkan air mata orang-orang yang nangis karena takut kepada Allah. Dikumpulkan air matanya oleh malaikat Jibril. Nah, disimpan nanti untuk itu tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah yaqulu iku dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh Allahumma rzuqni ainaini tabkiyani min khasyatika qabla alla yakunat dam'u. Nah ini Allahumma duh Gusti urzuk kaula aturi maringi rezeki panjenengan ni ing kula ainaini ing mripat loro tabkiyani kang bisa nangis karone min khasyatika krana ajrih panjenengan qabla alla yakuna ing dalem sedurunge ento tinemu kanatam adamu apa loh. Ya Allah, berilah aku rezeki dua mata yang bisa menangis karena takut kepadamu sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi air mata. Ya berarti hari kiamat itu sudah tidak ada apa-apa. Bon, maka kemudian ada satu syair, ayuni halla tabkiyani ala dzambi tanathara umri min yadayya wala adri. Ayuni duh pira-pira mripat ingsun halla tabkiyani mbok yo nangis sira loro ala dzambi ing atase dosa ingsun. Tanah tharo kocar kacir umri opo umur ingsun min yadaya saking tangan loro ingsun wala adri lan ora ngerti ingsun. Duhai mataku, selalulah engkau menangisi dosaku. Sungguh usiaku telah berantakan dan aku tidak tahu. Ngoten lho nggih. Usiaku berantakan, usiaku terbuang percuma. Tanathara umri min yadaya wala adri. Mbon niku ngoten. Nggih. Yuyu niku motone ra iso nangis nggih. Nggih. Yuyu niku apa? Apa yuyu itu bahasa Indonesianya? Mboten. Wonten kok bahasa Indonesiane yuyu niku kok. Ketam ya, ketam. Nah, ketam. Ketam itu enggak bisa nangis ya. Jangan sampai kita punya mata ketam ya. Ojo sampai duwe mata yuyu ora iso nangis. Nggih. Hukia den riwayatake an Muhammad ibnil Munzir. Jelas nggih niku cerita tadi. Nah. Rahimahullah. Annahu rupane sak temene Imam Muhammad bin Al-Munzir kana iku ana sinten Muhammad idza baka iku ing dalem nalikane nangis sapa Muhammad yamsahu mongko ngusap sapa Imam Muhammad wajhahu ing wajahe Imam Muhammad walihyatahu lan napa brewoke Imam Muhammad bidumuihi kelawan pira-pira lohe Imam Muhammad wa yaqulu lan ngendika sinten Imam Muhammad ing pengendikan balaghoni tumekani ing ingsun annannara apa sak temene neraka la takulu iku ora bakal ngobong apa neraka maudian ing panggonan
masathu kang gepok hu ing maudhi adumu apa pira-pira loh. Di antara kebiasaan Imam Muhammad bin Al-Mundhir, setiap kali menangis tentu saja menangis karena takut kepada Allah, maka seluruh wajahnya dan sampai brewoknya diusap diusap dengan air mata. Seraya beliau berkata, saya pernah mendengar ungkapan bahwasanya neraka itu tidak akan membakar bagian tubuh yang terkena air mata karena takut kepada Allah. Ten nggih nek bar tahajud jenengan kok eling dosane nggih ana Allah niku diusap-usapno ten nggih. Saawak nggih sae. Nggih. Nggih. Ampun. Fayam bagi mongko sayukjo lil mukmini kedue wong mukmin ayya khofa apa yen ta wedi sapa mukmin min adzabillahi saking siksane Allah wa yanha lan nyegah sapa mukmin nafsahu ing awak dhewene mukmin anis syahawati saking pira-pira syahwat an nafsaniyati kang bangsa nafsu kama qala Allah taala kaya oleh dawuh sinten Gusti Allah ing dawuh fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jannata hiyal ma'wa fa amma man fa innal jahima hiyal ma'wa astaghfirullahaladzim mongkana pun utawi wong tagha kang lacut sapa man wa atharolan menangake sapa man al hayatad dunya ing kauripan dunya fa innal jahima mongko sak temene neraka jahim hiya jahim al ma'wa iku nggon ngungsi wa amma man lanatun anapun utawi wong khofa kang wedi sapa man maqama rabbi ing maqame pangerane man wa nahalan nyegah sapa man an nafsa ing nafsu anil hawa saking kesenengan fa innal jannata mongko sak temene swarga hiya jannah al ma'wa iku panggonan ngungsi. Barang siapa berlebih-lebihan dan memenangkan kehidupan dunia maka neraka jahimlah tempatnya nanti mengungsi, tempatnya kembali. Adapun orang yang selalu takut kepada Allah dan tidak hanya takut kepada Allah tapi juga mencegah nafsu dari kesenangannya maka itulah fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa man utai sapane wong arada kang karep sapa man ayyan jua ing yen to selamet sapa man min adzabillahi saking siksane Allah. Wa yanala yen to meroleh sapa man thawabahu ing ganjarane Allah. Wa rahmatahu lan rahmati Allah fal yasbir mongko becik sabara sapa man ala syadaidid dunya ing atase pira-pira kepayahane donya wa taatillahi lan taat Allah wa yajtani balan yen to ngedohi sapa wong al maasiya ing pira-pira maksiat. Ini mulai musannaf membuka jalan menuju bab berikutnya nanti yaitu bab sabar. Artinya apa yang terakhir tadi? Barang siapa ingin selamat dari siksa Allah dan mendapatkan pahala Allah beserta rahmatnya, maka bersabarlah terhadap 3 hal. Sabar ketika mendapatkan musibah, sabar dalam melaksanakan taat dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, jadi sabar itu nanti akan dijelaskan. Ya, sekarang sudah mulai disinggung oleh musannaf ada 3. Sekali lagi sabar menghadapi pedihnya kehidupan dunia, kekacauan dunia, nggih. Nggih, termasuk sabar menunggu hasil tim pencari fakta. Jangan ikut-ikutan komentar di media sosial, tambah panas. Siapapun, teman-teman saya Banser Ansor tidak perlu ikut-ikutan dulu. Diam dulu.
Sebaliknya teman-teman saya FPI juga jangan manas-manasi. Ya meskipun memang Anda merasa sebagai korban, tapi tidak, entar dulu. Tenang dulu, bukan apa-apa. Siapapun bisa berbicara, tapi siapa yang lebih berhak berbicara? Tim pencari fakta. Anda tidak punya keahlian apapun. Anda hanya ahli bikin status di media sosial. Jangan sok jadi ahli semua. Ini gara-gara kebebasan yang kebablasan ya begitu. Saya kan pernah matur nggih. Saya masih di Kairo itu. Setelah Soeharto lengser itu kan bebas. Semua orang bisa ngomong. Wah, Masya Allah. Maka di antara pekerjaan yang paling laris waktu itu katanya, saya juga di Kairo, adalah jadi wartawan. Anehnya itu, mohon maaf, lulusan pertanian jadi wartawan. Lulusan kedokteran juga jadi wartawan. Membedakan antara narapidana, residivis, terdakwa, tersangka, enggak bisa. Lah gitu kok mau jadi wartawan. Tapi wah Masya Allah. Terus sering acara-acara di televisi yang kemudian diikuti oleh pemirsa dari rumah nelpon. Ya kan? Wow, Masya Allah sampai sekarang pun udah banyak itu kan. Wah, orang berpendapat, was, ini seharusnya setelah Soeharto lengser, ini harus menata. Mohon maaf, Bapak pekerjaannya apa? Saya mencangkul di sawah. Lho, iku paham apa? Kula mboten ngenyek macule lho nggih. Ya kan? Jadi harus apa? Ya Allah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, insya Allah Jumat depan kiamat. Ya, jadi siapapun ini terutama simpatisan FPI, terutama kader-kader FPI di kampung-kampung. Jangan ikut-ikutan komentar. Anda tidak tahu apa-apa. Saya juga tidak tahu apa-apa, makanya saya juga diam. Itu. Masih saja saya lihat itu media sosial, apalagi WA grup. Masya Allah, panasnya bukan main. Nge-share ini, nge-share itu, fakta ini, fakta itu, fakta apaan? Kamu juga hanya dapat dari temanmu. Katiga kandane kancane kan caku. Komplit nggih, kandane kancane kan caku. Apa memang mau dipanas-panasin terus aja ini suasana? Jangan. Ingat, kalau sudah seperti Suriah, tidak ada jalan untuk kembali lagi. Kalau negeri ini sudah hancur, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali lagi. Bahkan saya berani mengatakan kalau nanti terjadi perang saudara, udah mau kapan? Saya sekarang udah ngomong seperti ini. Nggih. Sudahlah, serahkan kepada tim pencari fakta. Masih nggak percaya Anda dengan tim pencari fakta? Terus yang mbok percaya niki sapa to? Nah begitu. Nah insya Allah TPF-nya itu independen, dari berbagai unsur. Sudahlah itu nanti. Terus apapun hasilnya nanti juga ada koridor hukumnya. Jangan membuat opini yang sampai mempengaruhi hasil kinerja tim pencari fakta. Biarkan tim pencari fakta bekerja tanpa tekanan opini. Itu nanti menjadi street justice, keadilan jalanan. Karena terpengaruh media sosial semakin panas, gitu. Nah, ini yang harus dihindari. Tahan dulu. Nanti apapun hasilnya, ada koridor hukum, yang bersalah dihukum. Masih nggak puas dengan apa? Dengan hukumannya, ya dirubah KUHP-nya, bukan dirubah pemerintahannya. Kalau dirubah pemerintahnya itu namanya pemberontak.
Jalurnya, jalur konstitusinya seperti itu. Silakan bertarung di DPR untuk misalnya Anda merasa nanti kalau si fulan yang bersalah paling-paling tuntutannya hanya segini misalnya. Ingat kasus Ahok, saya buka sekalian. Ya bukan, ini kita semua sudah tahu. Ingat kasus Ahok, yang ingin saya ingatkan di sini apa? Waktu itu Ahok sudah diproses secara hukum. Mengapa masih ada demo? Nah ini. Setelah proses hukum. Wah, hanya dihukum sekian tahun. Kurang. Lah ya lagi-lagi yang dirubah KUHP-nya. Jangan yang dirubah pemerintahannya. Kalau sekali tidak ada pemerintahan ini, negeri ini hancur. Nah, nanti kalau sudah selesai cooling down, silakan ditinjau KUHP-nya. Nanti kalau ada kasus-kasus serupa bagaimana? Kalau Anda merasa itu tidak puas dengan sanksi yang diberikan. Mohon apapun saya mohon, saya menyerukan tidak perlu ikut-ikutan komentar. Biarkan tim pencari fakta bekerja. Dan nanti apapun temuannya jangan bergejolak, karena toh semuanya ada jalur hukumnya. Diproses secara hukum. Kita cermati bersama-sama, kita kawal proses hukum itu. Jangan kemudian macam-macam. Bon, wangsul mriki. Karena memang eskalasinya semakin meningkat. Belum lagi isu Papua. Belum lagi ada di Aceh, macam-macam. Ini kok kita maunya, katanya teman-teman FPI itu Islam. Nah, saya mohon pada teman-teman FPI, cooling down dulu. Kalau masalah pahit-pahitan, Ansor berapa kali dipahitin, Ansor berapa kali dipojok-pojokkan orang sedunia. Kita waktu itu juga berani kok berontak. 8 juta sudah siap kok kita. Tapi tidak, cooling down dulu. Karena yang lebih kita pikirkan adalah persatuan bangsa, stabilitas nasional. Ingat kalau sudah jadi Suriah nggak mungkin lagi kembali setentram ini. Arab jajal tak? Arab jajal jadi Suriah. Astagfirullah. Ora iso balik. Jajal sedih setengah dina ngono. Apa mau nyoba seperti yang terjadi di Suriah setengah hari? Yo nggak mungkin. Kalau sudah terjadi ya selesai. Negeri kita nggak ada. Haji nggak bisa, kan? Sekolah apalagi, tidak hanya karena pandemi. Ini lebih dasar daripada pandemi ini nanti. Oh sudah carot marot, kita nggak tahu siapa kawan siapa lawan. Malam-malam jalan sendirian, astagfirullahaladzim. Loh, saya memang harus menakut-nakuti karena saya berjumpa dengan orang-orang Suriah yang ngungsi ke Mesir. Mereka menceritakan dengan nangis-nangis. Ya Allah, ya Ahmad, jangan sampai negerimu seperti negeri kami. Berapa puluh saya ketemu dengan pengungsi-pengungsi Suriah yang ngungsi ke Mesir waktu itu. Lah apa mereka pura-pura terserah, tapi orang banyak segitu nangis-nangis. Belum lagi saya pernah matur. Ketua umum kami mendapati satu foto yang la ilaha illallah. Anak kecil menyeberang perbatasan Suriah Yordania sendirian. Usia berapa lupa, sekitar 7 tahun. Membawa tas plastik. Isinya pakaian. Pakaiannya siapa? Pakaiannya ibunya dan kakaknya. Dia nggak bisa ya namanya anak kecil yang dibawa apa saja lah. Mengungsi satu anak. Itu fakta. Geger sekali. Mau seperti itu kita. Kesampingkan dulu ego Anda, wahai teman-teman FPI, siapapun Anda. Kalau memang Anda katanya berjuang membela Islam, pada saat kita tidak mempertahankan negeri ini dari kekacauan, kita pun akan membahayakan Islam kita. Negeri ini kacau, kita sholat jamaah aja nggak bisa. Itukah Anda yang katanya membela Islam? Begitu maksudnya.
Sudah cooling down dulu terutama di media sosial. Tidak perlu nge-share. Wong Anda sendiri tidak tahu kok. Lu ini katanya guru saya. Mohon maaf, guru Anda dari mana? Lu sama-sama. Semuanya itu berita kok. Anda katanya orang Islam. Orang Islam kan pernah belajar. Kalau di pesantren pernah belajar apa? Balaghah. Balaghah itu apa? Al-khabar yahtamilus sidqa wal kizbah. Selama itu masih berita. Berita itu pasti kemungkinan bohong dan benarnya 50%. Dari manapun kecuali satu berita dari Allah, dua berita dari Rasulullah. Titik. Itu saja yang pasti benarnya. Ingat. Ini guru saya, guru saya dari temannya sama-sama ulama besar. Masya Allah, please. Belajar lagi di pesantren. Al-khabar yahtamilus sidqa wal kizba. Namanya berita itu mungkin benar, mungkin salah. Kemungkinannya tetap 50-50. Tidak bisa. Berita yang pasti benar hanya dari Allah dan dari Rasulullah. Tidak ada kecuali Allah dan Rasulullah yang beritanya pasti benar. Ayo, mau apa lagi kamu? Ini kiai saya kok, ini mas saya, ini habaib saya, mohon maaf. Ingat, berita yang pasti benar hanya dari dua pihak. Dari Allah dan Rasulullah. Selain Allah dan Rasulullah, pasti masih mungkin benar, mungkin salah. Ngono dilunung-lunung nek pas panas ya ora gelem kok ya. 6 nyawa sudah melayang ini, tanggung jawab puas. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ya, tanyalah pada hati nurani Anda sendiri. Apa Anda melihat sendiri? Ini ada rekaman ini, rekaman itu. Kok kayak wong siswa-siswa SMA Cordova jurusan multimedia aja bisa bikin begitu kok ya. Kok siswa-siswa SMK yang jurusannya multimedia, anak-anak ini bisa bikin-bikin kan bisa toh? Bisa. Multimedia sekarang itu mudah sekali kok. Ini ada rekamannya. Katanya sebelum serangan sempat berwianan sama istrinya. Kok top temenan. Di tengah-tengah serangan dar-der masih wianan. Wah, luar biasa itu. Yo enggak mungkin. Ini saya komentar tentang ini loh ya, material. Kok yo bisa loh, kalau pas begitu ya paling telepon kan. Wah, saya diserang kan begitu. Enggak, ini tolong doakan ya, masih ada WA-nya. Iya, karo gue bedil barang, astagfirullahaladzim. Ya oke, memang saya ada Anda bisa melihat apa ekspresi saya, tapi itu loh. Saya mohon gunakanlah hati nurani. Jangan ikut-ikutan, apalagi hanya sekedar membagikan berita, membagikan rekaman ini, rekaman itu. Anda tidak tahu sendiri. Mohon langsung mriki malih. Mugi-mugi selamat sedanten. Wa fi Zahrir Riyadi. Lan iku ing dalam kitab Zahrur Riyad. Utawi dawuh ruwiya. Den riwayatake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu sak temene Kanjeng Nabi kala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh idza dakhala ing dalem nalikane mlebu ahlul jannati sapa ahli swarga tatalaqqa mongko metui nyambut hum ing ahlul jannah al malaikatu sapa malaikat bikulli khairin kelawan sekabehane kebagusan wa nikmatin lan nikmat fatudau mongko den sele lahum keduwe ahlil jannah almana biru apa pira-pira mimbar wa tufrasulan den lemei apa manabir wa yu'ta lan den fayaqulu mongko dawuh sinten Allah ya ibadi. Melihat hal itu jadi ahli-ahli surga kok masih resah. Nah ini spesial, ini maksudnya apa, aneh ini. Ahli surga itu tidak akan resah sampai bagaimana, kenapa di surga itu ditutupi supaya tidak melihat neraka. Nggak bisa kalau ngelihat. Alhamdulillah, nggih, kita lanjutkan. Iya, pakai wifi dulu aja. Semoga wifi-nya lancar.
Jadi sampai mana tadi? Ada ahli surga kok resah. Nah, nggih. Ahli surga kok resah. Ini kenapa? Gitu kan? Nah, maka kemudian Allah bertanya, ya ibadi, ma iku apa to hadhil hiratu utawi iki kebingungan. Walaisat lan ora ana hadhihi apa iki swarga darahiratin iku panggonane bingung. Oh begitu. Wahai hamba-hambaku, kenapa kalian masih terlihat kebingungan? Ini bukan tempatnya bingung. Fayaquluna mongko padha matur sapa ahlul jannah. Ing pematur innalana sak temene iku kedue kita mau idan apa janji. Kot jaa kang temen-temen teko waktu apa wektune janji. Ya Allah, ini kami masih menunggu janji yang satu dan ini kayaknya sudah sampai waktunya. Fayaqulu mongko dawuh sinten Allah taala lil malaikati maring malaikat. Irfa'u ngangkat sira kabeh al hujuba ing pira-pira tutup anil wujuhi saking pira-pira wajah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk membuka tabir. Tabir apa enggak bisa digambarkan. Sehingga kemudian bisa ru'yatullah, ya bisa melihat Allah seperti apa enggak bisa dibayangkan. Fatakulu mongko matur, tapi sebelum malaikat membuka atas perintah Allah ini, malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbana, duh pangeran kita, kaifa yaraunaka, kaya apa to bakal ningali sinten wong-wong niku wau, wong akeh ka ing panjenengan, waqad kanu hale temen-temen ana sapa wong akeh usotan iku pira-pira wong kang ahli maksiat. Ya Allah, ini ahli maksiat. Mengapa? Apa bisa melihat engkau wahai Allah? Kan ngoten nggih. Fayaqulullah irfaul hujuba. Tetap apa? Bukalah tabir yang ada. Fa innahum monggo sak temene wong akeh kanu iku ana sapa wong akeh zakirina iku zikir kabeh. Sajidina tur sujud kabeh, bakina tur padha nangis kabeh fid dunya ing dalem donya, tamaan krana arep-arep filiqai ing dalem sowan ingsun. Tetaplah buka untuk mereka meskipun mereka dulu ahli maksiat, sebab mereka dulu pernah berzikir, bersujud dan menangis di dunia hanya berharap untuk bertemu dengan aku. Demikian jawaban Allah. Faturfa'u mongko den ilangake al hujubu apa pira-pira tutup. Fayanzuruna mongko padha ningali sapa wong akeh. Fayakhiruna mongko padha njungkrung sapa wong akeh sujadan hale sujud lillahi azza wa jalla. Begitu dibuka tabir, mereka bisa melihat langsung sujud, ndak kuat. Fayaqulullahu taala, mongko dawuh sinten Gusti Allah taala, irfa'u ngangkat sira kabeh ru'usakum ing pira-pira sirah ira kabeh. Fa inna hadhihi mongko sak temene iki swarga laisat iku ora ana apa hadhihi bidaril amali iku panggonane ngamal. Baldarul karamati, balik omahe kemulyaan. Di surga itu sujud aja nggak boleh. Sujud kan ibadah, di surga nggak perlu ibadah. Kowe pengen rasang ibadah nang swarga so. Ya, siapa yang nggak pengen sholat bisa nanti di surga. Siapa yang nggak ingin puasa bisa nanti di surga. Gratis sudah di surga nanti. Nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada apa-apa. Tinggal kemuliaan dan kenikmatan. Masya Allah. Ini lho kok ije doangel dijak mara swarga. Nggih. Ajaba rabbuka biqaumin yuqadu ilal jannati bisalasil. Sangat menghirangkan, orang-orang diajak masuk surga kok pakai diseret-seret. Tapi diajak masuk neraka cukup dikirimi flyer lewat WA. Saksikan. Ya tau ra. Nggih. Diajak neraka cukup dikirimi
pamflet di lewat WA, saksikan, udah pun. Wah, langsung kalau enggak ada keterangan alamat, masya Allah nyari ini alamatnya di mana. Wah, akhirnya flyernya direvisi, alamatnya scan Google ya, Google Map, astagfirullahaladzim. Itu neraka ya, neraka, tapi ternyata mudah sekali kita mengajaknya. Bon fayatajalla mongko tajalli sinten Allah. Saya memilih tidak perlu memaknai nggih. Lahum maring wong akeh. Bila kaifin kelawan tanpa cekro, ya tidak bisa dibayangkan bagaimana nanti manusia ahli jannah itu bisa melihat Allah. Wa yaqulu lan dawuh sinten Allah lahum maring wong akeh imbisaton krana remen ing dawuh salamun alaikum ibadi faqad raditu ankum. Masya Allah, salamun utai keselamatan alaikum iku ing atase sira kabeh ibadi duh kawula ingsun. Ini yang mengucap salam Allah loh, bukan siapa-siapa ini. Allah mengucap salam kepada ahli surga. Kita diucapin salam Pak Jokowi aja masya Allah direkam kok ya. Assalamualaikum Mas Nadif, wah direkam, diupload deh ya. Hah? Kita dikasih salam sama Pak Jokowi aja masya Allah semua orang ditunjukin. Aku kan dapat salam dari Pak Jokowi ini loh suaranya. Assalamualaikum Mas Nadif, suara Pak Jokowi ini, masya Allah semua orang dipameri. Baru dikasih salam sama presiden. Apalagi ini Allah yang memberikan salam secara langsung. Salamun alaikum ibadi. Qad raditu, faqad raditu teman-teman mongko teman-teman ridho ingsun. Angkum saking sira kabeh. Fahal raditu mongko nata ridho sira kabeh ani saking ingsun. Masya Allah. Allah memberikan tawaran. Wahai hamba-hambaku, selamat sejahtera bagi kalian semua. Aku sudah ridho dengan kalian. Apakah kalian ridho kepadaku? Wow. Ini Allah yang bertanya loh. Apakah kalian sudah ridho kepadaku wahai hamba-hambaku? Fayaquluna mongko padha matur sapa wong akeh. Wa ma lana ya rabbana la nardo. Wa ma utai apa to lana iku keduwe kita. Ya rabbana do pangeran kita la nardo ora ridho kita. Waqat a'taitana lan temen-temen maringi penjenengan na ing kita ma ing perkara la ainun kang ora utawi mripat raatiku weruh apa ain wala udhunun lan ora utawi kuping samiatiku krungu apa kuping wala khatar lan ora krentek apa ma ala qalbi basyarin ing atase atine manusa. Ya Allah, bagaimana kami tidak ridho kepadamu ya Allah. Engkau telah memberikan kami sesuatu yang mata manapun belum pernah melihatnya, yang telinga manapun belum pernah mendengarnya, yang hati apapun tidak pernah membayangkannya. Wa huwa qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Nah niku ceritanya seperti itu. Ayat itu digambarkan. Ayat ini kan radhiya ridho Allah sinna Allah anhu saking wong akeh. Wa radulan padha ridho sapa wong akeh anhu saking Allah. Wa qaulu ta'ala salamu qaulam mir rabbir rahim. Loh, langsung memang. Jadi mendapat salamnya berupa ucapan langsung dari Allah. Nah, terus itu tadi dipadu dengan radhiyallahu anhum, maka kemudian waradu an. Masya Allah. Bon, itulah. Berikutnya al-babus salisu fis sabri wal maradi, ing dalem nerangake sabar wal maradi lan lara. Manutai sapane wong arada kang karep sapa man ayan jua ingin to selamat sapa man min adzabillahi saking siksane Allah wa yanala thawabahu wa yanalalan yen to meroleh sapa man sawabahu ing ganjarane Allah wa rahmatahu lan rahmati Allah wa yadkhula lan yen to mlebu sapa man jannatahu ing swargane Allah
falyanha mongko becik nglarang sapa man nafsahu ing nafsune man an syahawati dunya saking pira-pira syahwate dunya wal yasbilan becik sabar sapa man ala syadaidi ing atase pira-pira napa menika wau kepayahane dunya wa masaibi lan pira-pira musibah dunya kama qala Allah taala wallahu yuhibbus sabirin. Barang siapa ingin selamat dari siksa Allah dan mendapatkan pahala dari Allah sekaligus mendapatkan rahmat Allah dan masuk surga, maka tahanlah nafsu kita, syahwat kita di dunia, termasuk syahwat perang. Ojo kakean hayya alal jihad, hayya alal nikah saja, ya, hayya alal udud saja. Itu juga syahwat itu. Iya, syahwat. Wah, jihad. Ya Allah, jihad itu kemana? Jihad itu kan di medan perang, melawan musuh. Kalau jihad dalam perspektif agama berarti melawan musuh agama. Lah ini persoalan politis. Lah kok dikasih jihad agama dari mana? Hah? Iya, bumbu kok sampai nabrak-nabrak agama. Jadi memang iya di dalam agama ada perintah jihad. Jihad kepada siapa? Melawan musuh agama, bukan melawan mantan musuh dalam pilpres. Pol-polan wae mbon kula nggih. Iya, itu persoalan politis. Tidak ada di dalam Islam tuntunan, ajaran untuk berjihad perang melawan musuh politik, hanya musuh agama. Nah, sekarang adakah musuh agama kita di negeri ini? Tidak ada. Itu non-muslim itu tidak musuh yang wajib diperangi. Musuh yang wajib diperangi adalah yang ketika kondisi perang. Satu. Kedua, musuh itu mengangkat senjata. Nah, itu baru silahkan Anda perangi, silahkan Anda jihad. Tapi syarat yang pertama kan belum terpenuhi. Kita tidak dalam keadaan perang. Boleh berjihad dengan mengangkat senjata ketika satu dalam keadaan perang. Kedua, orang yang non-muslim itu jelas-jelasan mengangkat senjata. Sedang wanita-wanitanya aja kita nggak boleh bunuh. Begitu. Malah nyatanya ISIS melakukan pemerkosaan terhadap katanya wanita-wanita yang kafir. Nastaghfirullahaladzim. Mau jadi ISIS semua Pak? Yo silakan kalau mau. Tinggal nanti urusannya sama polisi aja. Ini harus betul-betul diperhatikan, nggih. Itu juga syahwat dunia itu. Ya syahwat pengen ngebres wong niku yo syahwat. Wasabru utawi sabar ala auji ning atase pira-pira werna atau arah. Sabrun. Nah niki wau mun kalau aturake suwijine iku sabar ala taatillah ing atase taat Allah. Wa sabrun lan sabar ala ma'an maharimi saking pira-pira keharamane Allah. Wa sabrun lan sabar alal musibati ing atase musibah indas sadmati ing dalem wa indas sadmati lan ing dalem napa napa nggih pukulan al ula kang pertama. Maksudnya begitu ada musibah dek, nah itu harus sabar. Nah itu yang paling sulit kan. Biasanya kan pasti teriak dulu, histeris dulu, terus apalagi reaksinya Masya Allah. Baru ketika diingatkan mau sabar, biasanya gitu kan. Nah itu sabar yang paling berat itu indas sadmatil ula. Ketika detiknya terjadi musibah, itu orang yang bisa ketika detik pertama sudah bersabar itu maka pasti masuk surga bi ghairi hisab. Nah itu. Mbon.
Jadi sekali lagi sabar itu sabar melakukan taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menerima musibah terutama ketika pada detik pertama. Faman mongko tesapane wong sabaro iku sabar sapa man ala taatillah ing atase taat Allah. Akto mongko maringi hu ing man sapa Allah ta sinten Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat salah samiati darajatin ing 300 derajat fil jannati ing dalam swarga. Kullu darajatin kang utawi saben-saben sak derajat maiku jarak bainas sama ikang tetep ing dalam antarané langit wal ardilan bumi. Masya Allah. Barang siapa bersabar melakukan taat kepada Allah mendapatkan kapling di surga 300 derajat. Satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya langit dan bumi. Kaplingannya wakeh ndak? 300 derajat. Maksudnya satu derajat dengan yang lain itu jaraknya langit dan bumi 3 kali, 300 kali. Wah kaplingannya jenengan ya orang apa-apaan ini ya. Ini kapling surga 300 lagi. Itu baru sabar melaksanakan perintah. Lah kemudian waman sabara ala maharimillah an maharimillah saking pira-pira keharamane Allah atahullahu yaumal kiamati sittami'ati darajah. Barang siapa sabar meninggalkan hal-hal yang haram maka dikasih kaplingan 600 kaplingan. Satu kaplingannya berapa? Beda. Kullu darajatin kang utahe saben-saben derajat iku misluma iku sepadane jarak bainas sama ikang tetep ing dalem antarané langit as-sabiati kang kaping 7 wal ardilan bumi as-sabiati kang kaping 7. Langit paling atas dan bumi paling bawah. Satu kapling baru. Apalagi ini 600 kapling ketika sabar meninggalkan maksiat. Masya Allah, luar biasa. Waman sabara alal musibah, kalau sabar mendapatkan musibah atau Allah yaumal kiamati sab'ami'ati darajatin fil jannati. Kalau sabar mendapatkan musibah, mendapatkan kaplingan 700 di surga. Jaraknya berapa? Kullu darajatin iku majarak bainal arsy ilath tharo. Yang dalam antaranya aras ilath tharo maring bumi. Waras itu di mana kita nggak tahu. Paling dhuwur itu pokoknya paling dhuwur. Mbok piro orang artinya. Paling tinggi. Ya. Jadi barang siapa yang terakhir tadi sabar karena mendapatkan musibah itu dapat kapling di surga 700. Satu kapling jaraknya antara bumi dan aras. Padahal hari ini tidak ada yang bisa mengukurnya. Masya Allah, kali 700 itu. Lah nek padha duwe kabeh engko terus sing didol sapa kaplingane? Ya dienggo dhewe kok enggak. Wong pikirane jenengan kok jek ning ngene donya dodal lem. Dalam nggak bisa ngukur ya. Wong sedangkan langit bumi aja nggak bisa kan? Baru langit bumi aja ini loh. Itu yang kaplingan pertama tadi ya 300 antara langit dan bumi, belum lagi langit yang paling atas dan bumi paling bawah. Masya Allah, itu kalau mau bersabar. Bon ruwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala wallahu a'lam bissawab.